Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk pada tikar wirid, suatu rutinitas. Nah, rutinitas yang sudah masuk pada pasal ini adalah tentang tikar dari Allah. Jadi kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sudah sepantasnya kita memiliki suatu rutinitas dari tikar dari Allah yang kita membiasakan ada waktunya. Kemudian tak apa-apa ngakui tasbih sebentar ya. Atau ngakui saya lebih pakai elektronik, tasbih elektronik tidak apa-apa untuk lidofil adadi keangkui malangkri atau membatasi hitungan, tak apa-apa. Di orang-orang Wahabi itu mengatakan itu bid'ah pakai tasbih, karena tasbih ria benih pun orang Islam orang Buddha ngaku tasbih kata Allah. Walamana dzikroh ruknut thoriq. Tikar itu adalah rukun thoriqoh, kemudian juga kunci hakikat senjata orang-orang seakarab dengan Allah, murid orang-orang seakarab. Kemudian pancaran sinar kewalian itu melalui tikar. Seperti yang telah disebutkan oleh para orang yang kenal dengan Allah, bahwasanya tikar itu memiliki khasiat, memiliki samroh wa nataij, punya khasiat, punya buah. Adapun Allah fadkuruni adkurkum, ngati bin kabi, maka saya pun akan mengingat kalian. Ngati bin kabi dan kasenko, saya pun akan mengingat kalian. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ketika kalau kita ingat kepada Allah, Allah bakal ingat kepada kita. Adapun Allah, ingatlah Allah, baik itu di saat berdiri, duduk ataupun sedang tiduran, tak apa-apa. Sepadung kedungan ingat kepada Allah, tak apa-apa. Tikar maksudnya. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah kala bertikar sebenarnya. Kemudian dalam situ hadis Kanjeng Allah mengatakan ana inda dhanni abdi, saya itu tergantung prasangka hambaku terhadapku. Dan aku tergantung Allah. Ini kan hadis qudsi. Hadis qudsinya lebih rendah derajatnya benar Al-Quran. Di Al-Quran hadis qudsi, kemudian hadis biasa. Wa ana ma'ahu hina yadkuruni. Bersengkok Arya abareng tangkabulah ketika dia ingat dekat sengkok. Jadi orang atikir dekat Allah, Arya Allah bersama dia. Fa'in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dibayangkan betapa aku ngatikir. Mun ore mun tangkabuleria enga dalam abad ini maksudnya dia sendirian kan. Enga dekat Allah dalam sendiri kan, dalam waktu sendiri. Maka aku akan mengingatnya di dalam zatku sendiri. Tabun Allah. Montang kebula ingat dekat sengkok tepat sendirian dan dia mengingatku dalam dirinya sendiri, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku sendiri. Tabun Allah. Montang kabula ingat dekat sengkok ketika banyak orang lain ngariah ingat dekat Allah, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya di dalam suatu kelompok yang kelompok tadi lebih bagus atau kelompok kebulajian. Misalkan kita ingat, insya Allah moga-moga ini adalah termasuk tikar. Jika kita mengingat Allah pada saat ini apa yang situng kelompok, maka Allah pun akan mengingat kita di suatu kelompok yang kelompok tadi lebih bagus daripada kelompoknya. Karena otomatis bisa jadi ini malaikat.
Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Kortikir sebenar. Ketika Allah kita mengingat Allah di dalam sunyi, Allah mengingatnya, Allah mengingat kita di dalam data Allah TV. Jadi kalau kita mengingat di dalam halayak ramai, maka Allah pun akan mengingat kita di dalam halayak yang lebih bagus, yaitu halayak kekebunan. Nah, karena saya kocak tiker ya, bisa nyebut, bisa ingat. Saya maksud tiker artinya bisa nyebut, bisa ingat. Jadi tikir itu artinya bisa mengingat atau menyebut. Jadi mohon maaf nyebut Allah dalam PSP, Allah pun nyebut dalam PSP. Kita menyebut Allah di dalam halayak ramai, Allah pun menyebut kita, nama kita. Nah, kemudian terguna Kanjeng Nabi yaqulullahu taala ana jalisu man dzakaroni. Sengko ya kanca duduk. Jalisun itu artinya kanca tojuk. Saya adalah teman duduknya orang yang mengingatku, orang yang menyebutku. Terguna Allah. Nah, terguna Kanjeng Nabi boleh ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum. Jadi Kanjeng Nabi ini ketika berkumpul dengan sahabat, terguna Kanjeng Nabi, mau gak saya kasih tahu pada kalian paling bagus amal, paling bersena amal, mongku Allah ben paling tek derajat ben lebih bagus dekati bin kapi tempel asedeka emas ben perak, kemudian lebih bagus daripada kalian berjihad di jalan Allah. Kalian dibunuh atau membunuh orang-orang kafir. Karena sahabat engki apa nih keamalan itu, maka terguna Kanjeng Nabi zikrullah, yaitu zikir datangnya. Tapi benih tak ben maksudnya jihad Allah itu bukan pemahaman orang ISIS pas romo mengkal jadi orang benih. Beda itu situasinya dulu dengan sekarang itu beda. Mulembek nikah jelas, orang kafir nikah jelas, amoso ke Kanjeng Nabi, kemudian juga merangi ke Kanjeng Nabi. Makanya deki kafir itu beda kafir dini, beda kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang memang diperangi, yang apa? Mengatakan atau sudah mengikrarkan untuk memerangi orang muslim, itu kafir harbi namanya. Kafir saya bisa perangi. Kafir dimi ini adalah kafir mereka ada di dalam wilayah Islam kemudian membayar bayar pajak seperti itu. Jadi tidak semuanya orang kafir mereka pas bisa perangi, tidak bisa. Kemudian tiker itu memiliki khasiat. Bagi siapa yang orang sebiasa atiker dengan adab sebagus kemudian hadir hatena sepaling sekoni ria, khasiatnya adalah dia akan menemukan suatu ladat itu nyaman mereka, dan suatu kemanis, rasa manis, rasa nyaman. Mayastahiruhu fi jami'i, serasa nyaman gelap bisa menjadi sebab ngangkep enteng dek kamarnya mana duniawi. Jadi mau orang mau atiker dan nyaman baiklah, dia mendapatkan khasiat sepaling sekoni, khasiat paling rendah derajatnya, yaitu dia akan menemukan suatu rasa nyaman. Serasa nyaman gelap bisa menjadi sebab dia ngangkep enteng dekat rasa nyaman duniawi. Main game nyaman, kemudian ajima nyaman, rasa duniawi ini nyaman semua. Bunga-bunga nyaman, orang-orang sebiasa lupa deh kalau ada kenyaman rasa nyaman duniawi itu. Lah ada bisa yang kepenteng orang saya biasa akhir dikir. Kalau dia sudah merasakan nikmatnya tikir,
ma yastakiru, itu menjadi sebab rasa nyaman kelak bisa ngangkep enteng ke rasa nyaman duniawi. Ini yang paling rendah hasiat ketiga. Lese paling raja wa ala lese paling tekit derajat. Orang yang tiker mendapatkan hasiat yang paling tinggi, manfaatnya itu dia adalah ayyafna bil madkur, dia fana bil madkuri kalaban saya sebut. Fana dari apa? Dari abad TV wa amma siwahu, berselain. Jadi paling tinggi derajatnya hasiat pikir, dia tak kira ingat apa-apa. Yafna, ayyafna bil madkur itu maksudnya dia sudah melebur dengan yang disebut, yang diingat, yaitu Allah. Itulah tak ingat ke apa, tak ingat ke selain Allah. Itu yang paling tinggi. Nah kemudian ada pada remah. Barang siapa dia duduk dalam keadaan suci, madhep jaga kiblat, tenang anggota badannya, kemudian juga cetek nondu, kemudian ingat dan kalau kalaban ateh sehadir beradab, maka dia akan menemukan di dalam hatinya pengaruh yang membekas. Jadi insya Allah akan ada pengaruh ketika zikir. Mun toju kemudian dia punya misalnya sama dengan pejeng, kita masih punya wudhu kayak kena, kemudian kita juga masih menghadap kiblat tenang, kemudian dengan adab, kemudian dengan kepala yang nunduk, maka dia akan menemukan dalam pikir kena lampat atau pengaruh yang membekas akan nampak. Fa inda ma'ala dzalika lamun areros terusan ngariya asyraqat alaihi anwarul qalbi, maka akan memancar alaihi ngatasi orang kela anwarul qalbi, banyak-banyak cahaya, anwarul qurbi, cahaya-cahaya kesemaan. Kemudian wa kasyafat lahu asrarul ghaibi, ben terbuka lahu ikan dia man kela asrarul ghaibi, para rahasia-rahasia kegaiban.